Tadi saya menyampaikan tentang bulan Rajab rohnya. Sekarang yang kedua hurufnya apa? Jim. Jim itu apa? Baikkan isyarat yaitu jud. Ausin jud. Jud itu artinya dermawan. Atau berarti kita sifat pemurah. Ya, pemurah, bukan pemarah. Ya, dermawan. Ya. Jadi kita belajar zikir ini bukan hanya belajar zikir, tapi juga belajar dermawan. Dermawan. Ya. Dari mana kelihatan ya kita ini belajar dermawan? Buktinya setelah kita mengamalkan zikir, maka kita dimimpikan jadi saibul baik penakib. Jadi saibul baik penakib ini latihan dermawan. Betul tidak? Oh, air kalau berubah, kayaknya dapat 3 rubah. Ya. Belajar dermawan, makanan berubah-ubah, minuman berubah-ubah. Ya, belum yang lain. Ya. Ini latihan, ya bukannya basa-basi. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak bikin manaqib, tentunya kita susah ya mengundang tetangga atau ikhwan ini makan bersama. Betul tidak? Betul. Jangankan ikhwan sama saudara sendiri nggak pernah makan bareng. Iya. Sama saudara sendiri nggak pernah makan bareng, jarang. Ya. Ini mah, ya orang dari mana-mana kumpul datang, sama-sama zikir, jadi sama-sama ibadah, sama-sama sholat, sama-sama makan bareng. Itu kedermawanan yang dilatih oleh si muslim agar kita menjadi seorang yang dermawan. Ya. Apa sih jadi dermawan? Jadi dermawan apa sih? Sering derma, sering sedekah, banyak sedekah. Kalau lawan hakim sebulan sekali belum tentu sedekah, betul tidak? Iya. Coba kalau ada hakim, tiap bulan pasti keluar, ya sedekah. Kenapa? Karena nafsu kita itu identik memang ya asalnya bahil, karena bahil itu bagian dari nafsu amarah. Jadi bahil itu bagian dari nafsu amarah. Apa bahil? Bahasa Arab itu bahil. Kalau gitu Haji Gubernur disebut Indonesia bahil katanya. Orang Arab begitu. Gang-dagangnya kalau yang alim nggak mau ngatain orang. Ya, kenapa? Itu bacanya nawar mulu dibilang bahil gitu. Indonesia bahil. Jadi kita ini belajar banyak sedekah, ya. Maka dengan latihan sedekah ini berubahlah sifat tadinya bahil menjadi saho. Apa saho? Dermawan. Sama dengan jud. Apa bedanya jud dengan saho? Jadi ada 3. Nah, ketiga itu isar. Kalau jud itu dermawan, kita sudah banyak sedekah tapi masih banyak yang kita pegang. Kalau saho, ya apa? Dermawan, ya. Tapi apa? Sudah lebih banyak yang dikasih orang. Kalau isar, dia malah tidak ngambil buat orang aja yang perlu. Kepala gitu. Itu kayak sahabat Ansor itu namanya sifat isar. Bayu siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia memilih ya biar susah dirinya walaupun dia butuh. Jadi dikasih sahabat muhajir itu sifat kaum Ansor, disebutnya sifat isar. Jadi pada hakikatnya semuanya hampir sama. Artinya apa? Dermawan, banyak memberi. Kita sukanya mana? Suka sedekah ya kita? Suka, tapi sedekahnya disedekahin. Tapi setelah belajar tarekat dilatih. Ya bukan juga disedekahin, tapi juga memang benar-benar suka sedekah. Ya. Maka sampai Rasulullah bersabda riwayat Siti Aisyah yang hari saya bacakan tadi, as-sakhiyyu qaribu minallah. Orang yang dermawan itu disebut dekat sama Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Pemurah, Maha Derma. Ya, kita ya nggak pernah daftar lahir, jadi tidak dikasih lahir. Makanan sudah nggak pernah request ya Allah, artinya mau hari enggak, bukan sudah disiapin. Begitu lahir sudah ada air susu ibu. Kalau pakai pesan itu sudah siap. Ya, napas kita anginnya udah disiapkan, nggak pakai pesan. Oh nih, apa zaman sekarang Indonesia, Jakarta khususnya sudah kotor udaranya, harus pakai oksigen. Tapi dijamin oleh Allah. Ya, nggak pakai beli. Ya, tapi makanan harus nyari. Tapi yang nyari bukan bayi, orang tua. Bayi mah tinggal ngikutin orang tua. Apa yang diberikan orang tua itu bayi makan. Ya, inilah makanya kita belajar sahabat, belajar dermawan. Yang pertama disebut orang dermawan itu dekat sama Allah.
Jadi dekat kepada Allah bukan hanya dengan zikir. Jadi buat zikir juga, kan zikir juga dekat sama Allah. Karena orang dekat dengan Allah bukan dengan jarak, tapi hati selalu ingat. Itu ruhaninya. Begitu juga hartanya, materinya, kiri yang dekat kepada Allah. Inilah banyak sedekah. Ya, zikir banyak tapi tetap koret nggak bagus. Yang bagus apa? Zikirnya banyak, jadi dermawan. Ya, itu keren. Ya, yang paling parah apa? Ya dermawan tapi nggak zikir masih bagus juga. Ya ada dermawannya. Tapi kalau nggak zikir amalnya sia-sia. Yang paling parah lagi apa? Udah kagak dermawan, kagak sih. Ada nggak? Ya banyak. Makanya kita belajar zikir itu komplit dua-duanya. Ini disebut dekat kepada Allah. Jadi bukan hanya dengan zikirnya, tapi juga dengan hartanya. Inilah sifat dermawan. Coba Pak, kalau kita ini nggak menakim, ya saya katakan, wah berat sedekah itu berat nggak? Berat, ya. Apalagi corona. Lagi corona mungkin dihitung-hitung. Kalau ibadah kan untuk berapa bulan, untuk sebulan dipakai buat manakim habis. Apalagi yang guru madrasah. Nah, dari saya itu guru madrasah Pak. Ya, jadi hitung-hitungannya termasuk saya guru madrasah. Ya gaji sebulan buat manakim habis, malah agak cukup nombokin istilahnya. Tapi senang-senang aja. Kenapa? Karena dilatih untuk menjadi orang yang dermawan. Jadi dekat sama Allah. Dekat sama Allah. Jadi awalnya kita dekat sama Allah, baik secara amalia yaitu zikir atau latihan sedekah, karena dekat sama wali Allah. Jadi mursyid. Kalau nggak dekat sama wali Allah, berat. Ya, saya katakan berat. Makanya sampai Rasulullah bersabda, "Ma sadaqatan afdalu minaz zikri." Tidaklah sedekah itu lebih utama daripada zikir. Jadi artinya apa? Ada orang dari pagi sampai sore sedekah terus. Coba kalau seorang antri mau ini kayu manis, ayo seorang 500.000 dari pagi sampai sore, kira-kira daftar berapa? Jutaan. Habis tuh bukan mati. Rela. Kenapa? Karena ingin meraih 500.000. Dan yang kedua itu kata Rasul, ada orang yang zikir dari pagi sampai sore, jadi disebut gimana? Yang bagusan mana? Kira-kira orang berebut nggak datang? Agak, karena dianggapnya apa? Orang dia zikir itu solehnya namanya soleh individu. Tapi kalau ngasih sedekah namanya soleh sosial. Kan kita sekarang begitu bahasanya. Belum tentu, makanya kita tidak hanya dibimbingkan soleh individu, tapi juga menjadi soleh sosial. Bukan namanya aja soleh. Jadi soleh individu artinya apa? Ibadah pada Allahnya. Pada kita dibimbingkan zikir saya mursyid, makanya amalnya mursyid. Walaupun kita orang awam, tapi nilainya mursyid. Kenapa? Amal mursyid karena dibawa oleh syekh, diantar oleh syekh mursyid. Tuh indah, ya. Jadi dua orang yang banyak sedekah dan banyak zikir ini bukan berarti tidak bisa dikumpulkan, ya. Jadi bisa dikumpulkan. Ini orang banyak sedekahnya juga banyak zikirnya. Ada nggak? Ada. Siapa berarti? Ya pada dulu sekarang sedekah banyak. Akhirnya aja berapa gelas? Berapa gelas? Ya. Sedekahnya banyak. Ya. Ini orangnya disebut zikirnya itu banyak. Kenapa? Sama dengan yang lain. Zikir hobinya sama. Zikir jahatnya sama. Banyak-banyak juga. Tapi sedekahnya banyak. Ini yang paling keren. Buat keren lagi itu mah. Coba kalau belajar dari kau bisa. Wah boro-boro. Ngapain? Gak sayang. Yang kedua, jadi apa? Orang hanya zikirnya banyak, tapi tidak sedekah. Malah nerima sedekah kayak siapa? Kayak tambang kita. Kita ini jadi nerima sedekah, ya, tidak bersedekah, ya, tapi juga zikirnya ya, apa masih bagus. Kenapa? Sedekah yang paling bagus itulah Pak yang dilasuki jadi kepada ahli zikir. Jadi beda sedekah dengan orang yang awam, apalagi orang katolik sedekah. Ya, kalau secara fikih itu parah tuh Pak. Kalau secara fikih, kenapa? Orang nggak sholat kita sedekah, kalau ada anjing galak, jadi kasih anjing galak aja. Ada air diminum, anjing galak pengen minum, orang nggak sholat, mendingan dikasih anjing. Tuh, kalau udah bikin malah begitu, lebih sadis.
Kenapa? Ya makanya kita semua alhamdulillah jadi ahli sholat, ahli zikir, dan ahli sedekah. Yang ketiga, ada orang yang dia banyak sedekah tapi tidak zikir. Ada nggak? Ada orang nggak ikut melangkah sini tapi nganterin pisang. Dia orangnya nggak datang. Ada yang begitu. Yang begitu. Bagus. Daripada yang membuat. Tahu yang membuat? Ambil. Iya, datang zikir, kagak sedekah. Itu juga masih bagus daripada yang ngatain. Ada yang ngatain. Itu zikir mau makan-makan. Zikir ditanya mau makan-makan. Dari mana tuh duitnya dia? Orang sedekah dia yang ngurusin. Ya, kan ada yang begitu. Itu juga masih bagus ya daripada yang bakar rumah. Masih ada lagi. Kita semua mulanya dibimbingkan yang paling tinggi. Inilah disebut pertama orang yang dermawan dekat kepada Allah. Sampai sekali lagi orang tidak bisa dekat kepada Allah kecuali dekat dulu kepada ini di bawah dekat secara individu yaitu zikir ibadah ya maka menjadi ya dermawan secara sosial. Makanya ini luar biasa ya sebenarnya. Inilah tingkat kemanusiaan yang tinggi. Makanya orang yang tidak tahu belajar manhaj itu dianggapnya apa? Belajar terima itu hanya apa? Untuk menjadi kesolehan individu. Tidak. Ini kesolehan individu dan juga kesolehan sosial. Makanya manhaj itu kan bebas. Tidak tertutup iman saja sebenarnya. Orang yang beriman boleh nggak menangis? Boleh. Tapi kata orang, wah tertutup. Memang pintunya ditutup. Terbuka. Jadi yang melakukan itu bukan iman orang. Makanya siapa lagi yang mau datang menangis silakan. Atau mau datang ke menangkannya aja, jadi kalau mau itu. Ada nggak? Ya ada. Dulu saya menangis di masjid Raya yang ada di Bogor. Itu begitu. Dia menangis, ada 15 orang, dia makan ada 60 orang. Gimana? Itu Pak, jadi sampai masyarakat di Batami Butani, tadinya ada di Bogor, dia makan barang itu. Ya masih bagus, ya. Kenapa? Masih bisa sedekah kepada orang lain. Lagi seragam barang, ya masih bagus, kalau dia untuk berpikir. Ya. Jadi tarik bisa orang yang belum pikir jadi pikir. Ya. Inilah yang pertama. Karena dekat kepada Allah, jadi dibimbing oleh Syekh Mursyid, baik dekat secara individu, itu hati selalu ingat Allah, selalu bersama Allah. Lalu dikatakan menjadi sosial, ya, sosial itulah banyak sedekah. Ya, inilah disebut orang yang dermawan dekat kepada Allah. Yang kedua, dekat kepada manusia. Coba, kalau manusia dia dikasih sedekah kira-kira gimana? Senang nggak? Senang. Tapi kalau manusia dimintain mulu sama orang kira-kira apa? Kalau manusia dimintain sama orang amuk, tapi kalau Allah dimintain oleh orang itu bahagia. Allah itu senang kalau kita minta sama Allah, kita doa. Tapi kalau manusia dimintain sama orang, apalagi ya maaf, jangan kan orang minta, kok orang yang ngamen saya tadi sekarang udah balik lagi, akhirnya gimana kira-kira? Ya kita lo. Walaupun yang dagang itu sekalipun, apalagi yang dagang datang ke rumah, tadi sekarang dia bukannya malah dapat duit, malah dapat omelan. Itu kalau kita, karena apa kalau diomelin? Tidak, hak orang minta itu diberi, walaupun dia naik kuda. Zaman dulu naik kuda, kalau sekarang naik kuda besi. Apa kuda besi? Pakai motor, ya. Jadi pakai motor minta, ya haknya diberi, beri aja, jangan pakai di omelin dulu, ditolak. Kamu masih pulang kita, gitu. Jadi nggak boleh, ya. Jadi hak orang yang minta itu diberi walaupun naik motor, kalau dulu naik kuda, ya. Nah inilah dekat kepada manusia. Makanya orang jadi pemimpin itu cirinya adalah dermawan. Yang kedua adalah santun. Coba kalau jadi pemimpin, ya tapi menit gimana? Ya, siapa yang mengikutin? Ya, ciri pemimpin adalah dermawan.
Yang kedua adalah santun. Tadi jadi sudah sampaikan, ilim itu santun lebih dari sabar. Jadi beri sabar, ya. Orang salah saja maksud kita tidak langsung bersegera balas, jadi malah dimaafkan. Itulah para supir rata-rata santun. Jadi Ali walaupun disuruh gagah, pemberani, ya tapi ada budaknya dipanggil. Nah, ada tapi nggak nyaut, malah lagi tiduran angkat kaki. Lalu jauh sambil ngerokok lagi. Angkat kaki dipanggil sama bos. Ya. Begitu diunjukin pintu ada orangnya. Dipanggil. Sini. Kenapa kalau saya panggil diam aja malah angkat kaki masa kita? Karena saya tahu ya Tuhan Maha dermawan. Walaupun saya tidak cepat pada kita perkenankan panggilannya, pasti saya tetap nggak dimarahin. Itu benar begitu? Iya. Karena saya sudah mencoba berulang kali. Udah sekarang kamu merdeka aja. Kalau dimerdekakan. Kalau kita mau digebukin dulu ya. Ini malah dimerdekakan. Itulah santun ya kepada manusia. Makanya kita juga sekarang belajar zikir. Setelah zikir buahnya diantaranya rasa santun. Inilah ilim. Itulah tadi saya sudah sampaikan. Ya mesti menyayangkan orang yang itu santun namanya. Santun. Walaupun mampu kita melawannya, orang benci, ya boleh kita. Tanpa dilawan mah apa. Tapi tetap memaafkan. Keren. Jadilah makanya dekat kepada manusia. Yang ketiga disebut orang yang dermawan itu dekat kepada surga. Kenapa? Orang dermawan mah senang. Di dunia udah senang, itu surga. Kata apa surga itu ciptakannya bukan nanti sekarang. Kalau di dunia udah senang pasti surga. Ada orang minta disenang. Kalau kita udah minta, kalau gue proposal ke bawah banget. Bulan dekol aja, udah neraka itu. Tapi bagi ahli zikir, kata orang dermawan, lihat orang proposal, bagus. Ya, senang, kenapa? Dia ada peluang untuk sedekah. Sehingga ada hadis Rasul, as-sa'ilu hadiyatun minallah li'abdih. Apa artinya? Orang yang tukang minta-minta itu pada hakikatnya baik kita minta nggak pakai proposal atau pakai proposal bahasa kita itulah hadiah dari Allah kepada hamba. Hadiah apa? Kita mendapat pahala. Jadi kalau kita beri banyak mendapat pahala banyak. Kalau kita ngasih dikit dapat pahala dikit. Kalau kita nolak berarti kita tidak dapat. Tidak dapat pahala. Kita harus yang mana kira-kira? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Inilah masalahnya guys. Setelah belajar dikit, makanya paling tidak bisa yang kecil tapi ya jadi sedekah kebaikan. Kenapa? Itulah hadiah kita dari Allah. Dapat hadiah dari gubernur, kira-kira ditolak gimana? Wah, ini dari Allah, hadiahnya dari Allah. Ya, kalau kita jawab, berarti kita nolak hadiah Allah. Masya Allah, inilah dekat kepada surga disebut. Jadi sifat ahli surga itu ini selalu senang, ya kebaikan. Senang pada kita kepada semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Pada hakikatnya semua ini hidup adalah nikmat dari Allah. Tidak ada yang bukan nikmat. Walaupun menurut kita bukan nikmat. Apa kira-kira bukan nikmat? Kalau malah lapar kira-kira nikmatnya? Ya kita nggak nikmat lapar. Tapi padahal lapar itu nih. Coba kalau mulutnya rasanya perutnya kenyang aja, makan enak nggak? Kira kayak bulan lihat apa udah bulan makanya. Ya sebenarnya ibadah enak, ya. Walau kita katakan sakit pak, tapi bagi orang yang zikir sakit itu jadi. Padahal dengan sakit kita jadi sabar. Nikmat gak sabar? Innallaha ma'as. Apalagi artinya selalu zikir, sakit. Kelihatannya menderita, tapi sebenarnya bukan penderitaan bicara seperti nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah berfirman bahwa syiris sabirin. Ya, bergembiralah wahai para orang yang sabar. Bergembiralah, Allah bilang bergembiralah yang sabar. Ya, inilah makanya belajar zikir bisa seperti itu. Ya, kenapa? Inilah karena dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga. Jadi di dunia ada surga, ya, sudah surga semuanya. Nah, kita semua bahagia, maka disebutnya jauh dari neraka. Makanya orang alim itu ahli ibadah tapi medit.
Ada orang bodoh bahasa kita ibadahnya malas tapi dermawan, masih bagusan ya dermawan. Yang bagus siapa? Dermawan lagi ya. Ya, alim rajin ibadah dermawan. Ya, tapi kan nggak semua begitu kalau nggak dilatih. Makanya kita harus dilatih semua. Ya, iya kita ini bodoh tapi bisa dermawan. Apalagi alim. Kita ini makanya disebut oleh Allah alim. Ya makanya di sini banyak kiai. Sekul baik kiai layak orang yang ditakdir dikir lalu menjadi sekul baik. Mana kita tahu dipakai kiai. Kenapa? Karena rohnya ini dekat sama Allah. Ini namanya alim billah. Inilah yang disebut dari kalimat fasya roba, orang yang takut kepada Tuhannya. Orang yang selalu hatinya di itu alim sesungguhnya. Ya innama yasallahu min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Jadi kalau ada ininya, jadi kalau tidak ininya tidak dikatakan ulama. Ya, walaupun mulutnya alim, itu namanya alim bihukmina. Hukumnya saja, tapi hatinya jauh dengan Allah, jauh dengan manusia, tadi jauh juga dengan surga. Simpulannya kebalikan kalau gitu, ya. Alhamdulillah, makanya kita sekarang belajar zikir. Jadi bukan hanya belajar zikir, tapi juga belajar dermawan. Nah, mesti ganti nama. Siapa namanya? Ustaz Syaikhul Dermawan. Mungkin disebut juga. Saya udah pada ada suki Dermawan. Nggak pakai, cuma biasa aja namanya. Nggak usah ditambah. Ya, kalau saya udah apa ditambah ya sama. Ya, Khair Dermawan, namanya Khair Dermawan. Ini 2 kali wawan itu ya keistimewaan bertemu dengan si Mursyid bagi kita sangat banyak, tidak terhingga. Inilah dermawanan. Jadi dermawan ini jadi memang disukai tadi oleh semua manusia. Ya. Disukai oleh Allah, disukai oleh manusia, bahkan disukai oleh surga. Kenapa? Sampai kata apa? Orang yang sedekah atau dermawan mau mati besok, lalu dia sedekah bisa nggak jadi mati. Bukan berarti kalau itu sedekahnya tiap hari bisa mati. Itu kecerdasan. Jadi kalau mau kalau kita itu jadi termasuk pemulihan pajak dijaga oleh Allah. Ya, artinya kasih mau banyak. Jadi kalau udah waktunya itu pas sedekah, ini mereka datang. Itu ya, luar biasa. Artinya banyak diterangkan. Ya, asal-asal ba'um arba'ina baban minal bala. Dengan yang lain arba'um sab'ina baban minal bala. Sedekah itu menolak 40 pintu dari bala. Bala itu apa saja pertama? Itu termasuk kematian. Bala, jadi bisa di cancel. Kalau ancaman di belakang nanti bisa di cancel. Bahkan bukan 7, sama riwayat lain bukan 40 tapi 70. Ya. Malaikat zaman Nabi Sulaiman sampai heran. Di orang saya disuruh cabutnya di India, banyak ada di sini. Akhirnya tahu apa? Ya, orang itu ya, bersedekah dan dia memang mau minjem dia kendaraan Nabi Sulaiman, jadi naik angin. Ya, malaikat bingung bisa dicabut di sana, kok ada di sini. Nggak tahunya minjem kendaraan Nabi Sulaiman. Sampai di sana kita dicabut waktunya pas. Memang harus di sana. Tapi seperti itu. Ya, banyak kisah-kisah yang memang harusnya dia sudah mati, lalu dia sedekah sehingga dia cari kayu. Kalau menurut takdir awalnya masa kita dia itu dipotong ular karena ular besar di kayunya, karena dia sedekah sampai ular tidak menggigit lagi walaupun dipikul-pikul di ular. Kenapa? Karena ular takut sebenarnya dengan sedekah, baik sedekah jasmani apalagi sedekah rohani. Sedekah rohani kita pakai pada orang lain, sedekah rohani. Atau kita dikit palanya buat si anu, atau kita di palanya buat si anu, itu termasuk sedekah. Ya, jadi petaka balak itu apa? Dimikirkan pada kita, disingkirkan. Ya, ini diantaranya sifat jud dermawan. Ya, kita alhamdulillah mudah-mudahan ya kita disolehkan bahasa kita, jasmaninya bahasa kita, individunya disolehkan, ruhaninya, ruh dan jasmaninya itulah banyak sedekah. Ruhaninya jelas. Mulai saya katakan
Kalau mau jadi punya mertua soleh, mertuanya diajar zikir. Mau punya mantu soleh, mantunya calon mantunya diajar zikir. Mau punya anak soleh, jadi anaknya diajak zikir. Semuanya pasti, saya katakan pasti. Kenapa? Inilah amalan orang-orang yang soleh, baik kepada Allah, baik kepada manusia. Tidak ada lagi, Pak. Kalau kita hanya baca kitab, makanya kata Allah, mencetak kiai lebih sulit dari mencetak orang. Kenapa? Kalau ngaji 12 tahun belum tentu jadi kiai. Tapi kalau jadi wali, paling tinggi dia istiqomah jadi. Tapi tidak boleh ngaku. Nggak boleh ngaku, walaupun gatel. Gatel, ngomongin aja gatel. Jangan, jadi amalin saja. Orang mau bilang apa, jadi tidak terganggu oleh apa, oleh zikir saja. Walaupun orang bilang, wah, itu kelelahan kita masalah terjaga dakwah. Neraka saja takut dengan ahli la ilaha illallah. Masya Allah, semua tadi kenapa ini terus sedekah. Jadi kita suara keras zikir ini termasuk sedekah. Apa? Kita lagi kemarin. Oh, sedekah suara zikir. Kenapa orang yang dengar jadi sedekah? Apalagi ya. Di saatnya dianterin, kalau makanya dianterin, diajak zikir lah, keren. Nah inilah Tuhan akhlak sekalian. Jadi sifat yud yang ada dalam surat belajar, jadi dibentuk oleh Syekh Mursyid untuk kita semua. Ya. Jadi agar menjadi kita, ya soleh bagi kita, ya individu dan soleh ya secara ya masa, ya kalau kita katakan, ya dari masyarakat sosial. Inilah makanya banyak sedekah. Ya. Coba kalau udah kayak apa? Dari zaman awal-awal pertama saya datang setelah ditalkin dikit tahun 95 ke Suryalaya. Itu sana kan dulu walaupun tahun itu udah ribuan orang. Gitu. Yang saya kagum itu antri makan. Yang masalah antri, yang mau makan antri. Jadi buntutnya itu saya mau salaman sama apa, tapi buntutnya salah, akhirnya makan. Itu salah. Itu salah jalur. Itu kenapa? Karena begitu kelari kata kita berendeng. Gitu. Sampai saya ini kapan di Jakarta kayak seperti ini. Saya ngelamunnya. Maksudnya lah biar kita bisa ngasih orang dari mana terus. Sudah sekian tahun belum bisa seperti itu. Kalau sudah lama lagi, karena mau dikumpulin di sana belum seberapa. Ya apa? Kira-kira berapa orang? Ya bos, kira-kira kemarin ada berapa orang? Kita 7.000. Kita mah ya 300 saja. Belum berapa? Itu makanya Masya Allah. Ya, Masya Allah. Itu juga bagus lah kalau kita. Ya walaupun 300 orang itu, ya mungkin tadi nambah terus bisa sampai buat di sana. Kenapa? Itulah bukti ya zikir ini membawa soleh ya individu dan soleh. Memang abang dari abang begitu kalau ada tamu, jadi nggak langsung dikasih duit pulang, belum minta tadi. Jadi kita minta juga disuruh makan. Udah makan baru dikasih amplop pulang. Jadi udah begitu, kita minumnya pintar. Ada baju lain pakai, nggak baju lagi. Dikasih kalau gitu mah, udah lopet, udah makan, udah baju lagi. Udah panjang, emosi bang, kasih aja. Gitu. Bahkan nggak minta, nggak dikasih aja. Ya. Itu loh emosi, makanya luar biasa. Ya, itulah makanya sifat dermawanan yang memang. Ya, kalau bukan mursyid, nggak ketemu. Gitu. Makanya abang tamu-tamu khusus dikasih jubah, bagaimana? Kasih jubah, dikasih jas, Masya Allah. Walaupun tamunya rombongan semuanya dapat. Ya persiapannya banyak. Ya persiapannya banyak. Kalau kita emang belinya cuma 3 dikasih 3 harus. Karena kata film abang, jadi abang itu memang dia kerja setiap hari. Jadi ada persiapan. Bukan hanya yang dipakai, jadi ada untuk kamu. Ya. Jadi kalau kita pakai itu juga, udah harus ganti kita ganti, pakai lagi. Kalau begitu, itulah kedemauan sampai dalam masalah pakai. Itu termasuk sosial. Ya.
Terima kasih sekalian. Ya. Bisa aja ya. Ya. Lewat ya Oke. Tapi kalau pulang kayaknya nggak ada yang kagak jadi. Kalau bagaimana nanti hujan banyak yang kagak jadi, tapi kalau pulang hujan aja kagak ada yang kagak jadi pulang. Ya sekian, maaf kekurangan khilafan. Dan dari Omar itu kemudian kita insyaallah selalu bersemangat maksimal kita ikut beliau apa yang kita bisa dan kita mampu khidmat ya kepada beliau alhamdulillah yang ada sedang berkhidmat khususnya tim khidmat ya dan terus dapat ridho dari Allah melalui semua ya terbiasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.